Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama NTV Prime. Pemirsa, makam warga kota Semarang, Jawa Tengah bernama Darso dibongkar kembali untuk mengetahui penyebab kematiannya. Pasalnya Darso diduga meninggal dunia karena dikeroyok 6 polisi anggota Polresta Yogyakarta. Lagi-lagi kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota polisi hingga berujung kematian terjadi. Kali ini seorang warga kota Semarang, Jawa Tengah bernama Darso diduga menjadi korban penganiayaan hingga berujung meninggal dunia. Korban diduga dikeroyok oleh 6 anggota Polresta Yogyakarta. Untuk mengetahui pasti penyebab kematian Darso, Polda Jateng melakukan pembongkaran atau ekshumasi makam di TPU Kampung Gilisari, Kecamatan Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Proses ekshumasi makam Darso berlangsung kurang lebih 2 jam dengan mengambil sampel organ tubuh korban untuk dilakukan penelitian. Polda Jateng menekankan ekshumasi adalah langkah krusial yang diambil penyidik untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Ketika hasil penelitian sudah keluar, Polda Jateng memastikan akan memberikan penjelasan kepada publik. Salah satu bentuk pendukung untuk menentukan penyebab kematian daripada almarhum Darso ini. Itu berapa lama prosesnya? Prosesnya tergantung dari tim forensik yang menentukan karena mereka ahlinya, dan ini apabila semua sudah mendapatkan informasi dari tim forensik kedokteran tersebut bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Dan prinsipnya kita di sini transparan dan kita akan menyampaikan seluruh proses ini secara terbuka kepada rekan-rekan sekalian, dan kita profesional terhadap perkara ini. Demikian. Sementara itu, Dirkrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio menjelaskan sebanyak 10 saksi dalam kasus penganiayaan yang merenggut nyawa Darso. Bahkan sudah ada tambahan 3 orang yang dijadikan saksi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Proses kegiatan ini kita semua masih dalam rangka penyelidikan. Kami belum bisa mengatakan apakah ini ada unsur pidana atau tidaknya. Ya, jadi kami masih proses penyelidikan untuk menentukan nanti akan hasil daripada ekshumasi ini merupakan salah satu bukti pendukung yang untuk bisa menentukan apakah ini ada pidana atau tidaknya. 10 orang itu siapa, Pak? Semua pihak yang terkait, ya baik pihak keluarga korban, masyarakat lingkungannya, kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Kalau dari Polda DIY itu Pak, Polresta? Belum. Nanti dulu. Ya, nanti kami akan menemukan dulu apakah ini ada peristiwa pidana atau tidak. Adapun beberapa organ vital yang dibawa sampel oleh dokter forensik, yaitu dari bagian dada dan kepala untuk dilakukan penelitian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dikri Tiffany Badi, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, Darso yang berusia 43 tahun, warga Kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, meninggal dunia diduga setelah dianiaya oleh sejumlah oknum anggota Satlantas Polresta Yogyakarta. Untuk membahas seputar kasus meninggalnya Darso yang diduga akibat penganiayaan, sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Antoni Yuda Timor, kuasa hukum keluarga Darso, dan anggota Kompolnas Gufron Mabruri. Selamat malam Pak Gufron, selamat malam Pak Antoni. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya ke Pak Antoni terlebih dahulu. Mari kita mulai pembahasan ini dengan perkara ada 2 versi kronologi yang berbeda, versi Polresta Yogyakarta dan versi keluarga. Bukti apa yang Anda miliki yang kemudian bisa meyakinkan bahwa memang terjadi penganiayaan, Pak Antoni? Iya, kalau kronologi dari Polresta Yogyakarta itu tidak ada penganiayaan. Sementara kami melaporkan tindak pidana penganiayaannya. Memang sah-sah saja kemudian ketika Polresta Yogyakarta mengeluarkan statement seperti itu. Bahwa ketika datang ke Semarang, anggota Polresta berjumlah 6 orang itu untuk mengirimkan surat klarifikasi. Namun anehnya kami tidak pernah menerima surat klarifikasi. Surat apapun tidak pernah. Bahkan 6 anggota tadi datang ke Semarang itu tidak memperkenalkan diri. Mereka dari mana, mereka siapa, tahu-tahu jemput Darso, kemudian dibawa ke satu tempat. Istrinya pun nggak tahu proses itu. Setelah istrinya keluar sudah nggak ada Pak Darsonya. Lalu 2 jam kemudian 3 polisi ini kembali lagi ke rumah mengabarkan bahwa
Pak Darso ada di Rumah Sakit Permata Medika. Ini yang aneh. Kalau nggak ada penganiayaan, ngapain dia sampai masuk Permata Medika? Walaupun kemudian rilis dari Polresta Jakarta mengatakan lucu ini. Jadi 500 meter saat dari rumah Pak Darso dalam perjalanan itu, Pak Darso katanya kebelet buang air kecil, pengen buang air kecil. Kemudian polisi-polisi tadi berhenti di pinggir jalan, lalu Pak Darso buang air kecil. Setelah itu semua yang ada dalam mobil itu buang air kecil. Ini menurut saya rilis yang aneh. Ngapain polisi Jogja jauh-jauh dari Yogyakarta ke Semarang hanya untuk buang air kecil bareng-bareng itu ngapain gitu loh. Faktanya Pak Darso berangkat sehat walafiat, kemudian masuk rumah sakit. Dan setelah 6 orang ini berpamitan, Pak Darso menceritakan bahwa dia habis dihajar, bahwa dia harus habis dipukuli. Baik. Sampai kemudian masuk ke rumah sakit, sempat jatuh, dibangunkan. Bahkan Pak Darso sempat mengeluh kesakitan, mau pulang dulu ambil obat. Bukannya kemudian ditolongin, malah kemudian dipukul lagi. Ketika Pak Darso terjatuh baru dibawa ke rumah sakit. Ini cerita Pak Darso. Baik. Satu hal, kita tidak mungkin tidak percaya dengan almarhum Pak Darso. Kita tidak mungkin tidak percaya dengan cerita almarhum Pak Darso. Karena berangkatnya sehat. 6 hari di rumah sakit, 2 hari di rumah, kemudian besoknya meninggal dunia. Oke. Ini catatan penting. Baik, Pak Antoni, saya ingin kembali lagi ke urutan kronologis peristiwa yang terjadi. Kalau ditarik mundur, ini kan kemudian asalnya adalah ada kecelakaan yang terjadi pada 12 Juli ya 2024. Ada laka lantas yang melibatkan Pak Darso sebagai pengendara. Benar seperti itu ya Pak Antoni? Benar. Iya, ini agak memang lucu. tanggal 12 Juli itu, Agak lucu Darso karena berangkat 12 Juli kemudian baru didatangi 21 September. betul ya. Dari 12 Juli sampai 21 September tidak pernah ada polisi yang mendatangi keluarga. Tidak ada, surat apapun juga tidak ada. Sama sekali nggak ada apa-apa. Dari pihak korban yang ditabrak, pernah ada upaya mengontak keluarga Pak Darso atau tidak? Tidak ada, karena ketika Pak Darso pulang dari, jadi peristiwanya 12 Juli itu Pak Darso nabrak orang. Menurut cerita Pak Darso sudah dibawa ke klinik dan terkonfirmasi itu kan oleh Polresta Jakarta. Kemudian Pak Darso sempat meninggalkan identitas. Lalu 2 orang teman Pak Darso yang satu mobil itu meninggalkan Pak Darso. Alasannya katanya mau cari makan atau apa nggak tahu, tapi Pak Darso nggak ikut. Kemudian kabarnya menurut rilis Polresta Jakarta, suami dari korban laka lantas itu mengejar sehingga jatuh kecelakaan lagi. Artinya kecelakaan kedua ini nggak ada Pak Darso. Iya. Bahkan Pak Darso itu pulang naik angkot, naik angkutan umum maksudnya, Oke. sampai ke Semarang. Jadi tidak pernah dikejar oleh keluarga korban yang ditabrak oleh Pak Darso ya? Tidak pernah. Dan dari Menurut Pak pihak Darso, Polresta ringan juga. dan dari pihak Polresta maupun Satlantas Polresta Yogyakarta tidak pernah ada upaya mengontak sampai ke 21 September. Tidak pernah. 2 bulan tidak ada, kemudian tiba-tiba muncul dan minta Pak Darso ikut dengan 6 orang itu. Iya, tanpa banyak bicara, pokoknya dibawa gitu aja. Oke, untuk saat ini Anda sebagai kuasa hukum Pak Antoni, bukti apa yang Anda miliki selain dari kesaksian Pak Darso yang diceritakan kepada pihak keluarga yang kemudian bisa membuktikan bahwa memang terjadi penganiayaan? Yang paling utama, kita jelas Pak Darso itu waktu dijemput dalam keadaan sehat walafiat. Itu penting. Kemudian yang kedua, lokasi kejadian ada orang yang melihat berhenti di jalan. Ada saksi Namun berarti ya? demikian, memang ini tugas. Ya, ini tugas kepolisian untuk mendalami terkait dengan orang-orang yang melihat tadi itu. Karena lokasinya pun tidak jauh dari rumah Pak Darso, sekitar 200-300 meter. Ada di berapa pinggir saksi? jalan. Ada berapa saksi Pak Antoni? Kemarin sempat diperiksa satu saksi yang melihat Pak Darso bersama beberapa orang. Namun saya tidak ngerti hasil pemeriksaannya terkait dengan apa yang dia lihat. Tapi itu menjadi satu hal bahwa benar Pak Darso diberhentikan di pinggir jalan. Gitu. Baik, saya geser dulu ke Pak Gufron. Pak Gufron, apa yang sudah dilakukan oleh Kompolnas terkait kasus ini? Ya, pertama tentu saja kami Kompolnas akan kena isu kasus ini sudah menjadi atensi ya, perhatian di publik. Saya kira kami di Kompolnas tentu akan memonitor dan mengawasi bagaimana proses penanganan kasus tersebut oleh Polda Jawa Tengah ya. Sangat penting kasus ini ditangani dengan baik ya, benar-benar akuntabel dan transparan sehingga
kasus ini benar-benar terungkap gitu ya. Apakah betul seperti yang disampaikan dilaporkan oleh keluarga korban bahwa memang korban meninggal karena dikeroyok oleh anggota Satlantas Polresta Yogyakarta. Saya kira sangat penting ya. Nah, tentu klarifikasi akan kami lakukan ya ke Polda Jawa Tengah ya. Kita akan dalami, kita akan verifikasi semua informasi yang hari ini berkembang, baik dari informasi yang disampaikan oleh Polda Jawa Tengah maupun juga keluarga korban dan pengacara. Kita akan dalami, kita akan verifikasi untuk memastikan proses penanganan kasus ini dijalankan secara baik, akuntabel dan transparan oleh kepolisian. Baik, Pak Gufron, ini kan lagi-lagi ya Pak Gufron, ini lagi-lagi ada dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang menyebabkan kematian, meskipun masih dugaan ya, tetapi karena kita punya sejarah panjang sebelum peristiwa ini beberapa kali terjadi, kemudian penanganannya tidak pernah terlalu jelas, polisi kemudian cenderung memang tidak cepat dan tidak terbuka. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Kompolnas untuk menjamin bahwa penanganan kali ini polisi akan transparan dan adil ketika kemudian harus mengungkap kasus yang dilakukan oleh anggotanya sendiri? Pertama tentu saja kepolisian harus responsif gitu ya ketika ada satu kasus ya yang melibatkan satu pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Nah, responsivitas kepolisian ini menjadi penting untuk misalnya apakah polisi memang terlihat ingin mengusut kasus tersebut secara tuntas atau tidak gitu ya. Nah, sikap yang sebaliknya justru ya ini akan memperkuat persepsi masyarakat selama ini terhadap kepolisian. Nah, jangan sampai kemudian sikap-sikap yang semacam tadi gitu ya mempengaruhi bagaimana kemudian penanganan yang dilakukan oleh kepolisian termasuk dalam kasus yang dialami oleh Darso ya, korban ya. Nah, yang kedua tentu saja perlu ada pengawasan yang jadi fungsi-fungsi pengawasan tentu saja harus jalan gitu ya, baik pengawasan internal di kepolisian ya harus jalan dan itu kan mekanismenya sudah ada. Nah, pastikan bahwa mekanisme pengawasan, kontrol pengawasan di dalam kepolisian itu berjalan efektif ya untuk memastikan setiap kasus yang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota benar-benar ditangani dengan baik, akuntabel dan transparan. Terus yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh eksternal ya, termasuk dalam hal ini Kompolnas. Nah, Kompolnas tentu salah satu fungsinya kan melakukan kontrol pengawasan terhadap kinerja kepolisian. Nah, kita juga akan memastikan penanganan kasus-kasus yang dilakukan oleh kepolisian dilakukan secara secara transparan, akuntabel gitu ya, baik gitu ya. Karena kan kepentingan kita ya bagaimana memastikan kepolisian ini profesional gitu ya, termasuk juga dalam konteks penanganan kasus. Nah, tentu upaya ini bisa kita lakukan, misalnya tidak tertutup kemungkinan kami juga akan turun ya ke wilayah ya, misalnya ke Jawa Tengah, ke Polda untuk memastikan proses yang dijalankan oleh kepolisian dalam konteks kasus yang sekarang ini berjalan sesuai dengan prosedur yang ada ya, kemudian juga penyelidikan yang dilakukan benar-benar ini akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam di balik peristiwa kematian korban Dasko. Pak Gufron, sampai sejauh ini adakah rencana kapan kemudian Kompolnas akan turun ke lapangan dan memastikan kinerja Polda? Ya, kami sedang mengumpulkan informasi-informasi ya terkait peristiwa yang terjadi ya, baik dari sisi kepolisian maupun juga informasi-informasi yang berkembang di publik, terutama yang disampaikan oleh keluarga korban, kemudian juga kuasa hukum. Kami akan mendalami itu, termasuk juga kami menunggu hasil ekshumasi yang dilakukan oleh tim forensik Polda Jawa Tengah ya, karena dari proses tersebut kan akan diketahui ya
sebab penyebab kematian korban seperti apa, termasuk juga informasi-informasi yang kami dapat terkait misalnya adanya dugaan pelanggaran prosedur, kemudian juga potensi adanya dugaan kekerasan terhadap korban. Semua informasi tersebut akan kita dalami, kita verifikasi, kita pastikan kalau memang betul bahwa dugaan-dugaan yang disampaikan tadi dan didukung oleh bukti, saya kira sangat penting akuntabilitas terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus itu, saya kira harus ditegakkan oleh Polda. Baik, Pak Gufron, secara ini mungkin kan baru sedikit ya informasi yang kita miliki karena memang data-datanya baru sedikit yang kita ketahui untuk saat ini. Tetapi kan saat ini kita tahu ada 2 versi kronologi yang dikatakan oleh pihak Polresta Yogyakarta dan versi keluarga. Nah, kemudian kalau kita lihat mungkin yang cukup sama adalah fakta bahwa terjadi kecelakaan pada 12 Juli, kemudian didatangi pada 21 September. Dari sisi SOP saja Pak Gufron, ini ada yang menurut Anda mengganjal tidak sih ketika kejadiannya 12 Juli, tetapi kemudian polisi baru mendatangi di 21 September? Ya, informasi yang kita terima memang yang kita baca gitu ya, ada sejumlah kejanggalan ya terkait dengan fakta-fakta peristiwa. Ya, semua itu nanti akan kita dalami ya, kita baca, kita dalami, kita verifikasi ya, baik dari informasi apa yang kita terima dari kepolisian maupun juga informasi dari keluarga korban. Nah, kita akan lakukan itu untuk memastikan bahwa itu betul-betul proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda benar-benar mendalami semua informasi-informasi yang sekarang kan banyak nih berkembang nih, muncul gitu informasi terkait dengan berbagai kejanggalan terkait dengan fakta-fakta peristiwa. Nah, kita akan pastikan itu ya, dalami itu, kita verifikasi itu untuk memastikan bahwa ya proses penanganan yang dilakukan oleh kepolisian ya ini berjalan akuntabel gitulah dan transparan. Tapi lagi-lagi Pak Gufron, pertanyaannya jeda waktu yang panjang itu, jeda waktu yang hampir 2 bulan lebih, apakah itu sesuatu yang wajar kalau menurut Anda? Ya itu secara waktu ya, maksudnya kejanggalan tadi ya saya kira ini bagian dari fakta-fakta peristiwa ya yang penting didalami oleh kepolisian ya. Apakah kejanggalan tadi ya terkait dengan jeda waktu itu menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang memang mengarah pada apa yang selama ini yang disampaikan oleh korban atau keluarga korban atau tim pengacara. Saya kira itu harus dilakukan oleh kepolisian gitu ya, tim penyidik. Oke, Pak Gufron, satu lagi mungkin ada juga informasi telah terjadi mediasi dan ada upaya untuk membayar uang sejumlah 25 juta kepada keluarga korban yang dilakukan oleh pelaku. Kalau ini kemudian bisa dibuktikan benar, apakah kemudian memang ini bisa serta-merta kita menyimpulkan bahwa memang pelaku melakukan penganiayaan? Ya itu kembali ke bagian dari fakta-fakta informasi yang perlu dikumpulkan oleh tim penyidik gitu ya. Kalau memang itu ada, saya kira ya bisa saja misalnya itu dugaan kuat bahwa memang terjadi kekerasan ya itu bagian dari fakta-fakta informasi yang perlu dikumpulkan oleh tim penyidik untuk didalami secara lebih lebih dalam gitu ya, sehingga mendukung upaya-upaya dalam konteks pengungkapan kasus ini gitu, Mbak. Baik, saya ke Pak Antoni lagi. Pak Antoni, bisa dikonfirmasi soal adanya upaya mediasi ini, Pak Antoni? Baik, jadi ketika korban itu pulang dari rumah sakit, tentu banyak orang besuk. Ada orang yang menawarkan jasa. Dan fixnya itu ketika korban sudah meninggal di tanggal 29 September 2024, ada satu orang yang menawarkan jasa untuk memediasi dengan para pelaku. 29 atau 27 Pak Antoni? Meninggal dunianya 29 atau 27? 29, karena kan 6 hari di rumah sakit, 2 hari di rumah, baru 29-nya meninggal dunia paginya. Baik. Dan setelah meninggal kemudian ada yang mendekati?
Ada orang mendekati, memang teman dari korban yang menawarkan jasa mediasi kepada keluarga untuk menghubungi para terduga pelaku tadi itu. Ini yang sedang didalami oleh penyidik Polda Jawa Tengah, sedang diperiksa orang-orangnya. Nah, kemudian 6 hari setelah korban meninggal, itu 6 terduga pelaku ini datang ke Semarang. Mereka menggunakan seragam, makanya kami bisa menyebut langsung ini anggota polisi karena menggunakan seragam polisi dengan badge yang kami lihat adalah Satlantas dan terkonfirmasi Satlantas Polresta Yogyakarta. Nah, mereka menawarkan uang 5 juta tapi ditolak. Oleh istri korban ditolak. Lokasinya bukan di rumah duka, tetapi di rumah Buriana, pemilik rental mobil yang merupakan teman dari mediator yang menawarkan jasa tadi itu. Kemudian setelah itu yang kedua datang lagi menawarkan 25 juta, tapi itu tidak ketemu dengan perwakilan keluarga. Lagi-lagi mereka datangnya ke Buriana tadi itu, kemudian menawarkan by WhatsApp dan ditolak. Kemudian datang lagi tanggal 14 Desember 2024, itu istri korban ditelepon, kemudian diminta datang ke satu tempat di rumahnya Buriana tadi itu, sudah disiapkan uang 25 juta. Dan istri korban tidak kuasa untuk tidak menerima dan langsung disuruh pulang. Kenapa? Karena kondisi psikologisnya lagi galau. Pertama suaminya meninggal, dapat 40 hari kemudian orang tuanya meninggal. Nah, setelah menerima uang 25 tadi itu, langsung dia menuju ke rumah adiknya. Dalam hal ini dia adalah sebagai pelapor ya, namanya To Cahyo. Itu langsung mengatakan, iki ono duit dari para pelaku tolong dikembalikan. Artinya istri korban meminta kepada adik kandung korban untuk segera mengembalikan uang ini karena istri korban nggak terima. Apalagi 1 hari sebelum meninggal korban berwasiat bahwa karena dia tersakiti, bahwa dia merasa sakit yang luar biasa, dia tidak terima dengan perlakuan ini, telah dianiaya, dipukuli, dia minta keadilan. Beliau minta agar diproses secara hukum. Itu wasiat terakhir sebelum meninggal. Ada wasiatnya berarti ya Pak Antoni, ada tertulis ya? Apanya? Wasiat itu ada tertulis? Oh enggak, disampaikan ke beberapa orang. Oh oke. Disampaikan ke beberapa orang. Nah terkait uang 25 itu sampai sekarang juga masih utuh di tangan adiknya karena belum dipakai diapa-apain lah. Artinya belum dikembalikan juga ya berarti? Diserahkan. Belum dikembalikan ya? Belum, karena menghubungi pihak mediator tidak pernah mendapatkan respon. Baru kemudian mereka datang ke tempat saya, ke kantor saya, memberikan kuasa kepada saya dalam rangka untuk salah satunya minta uang itu dikembalikan. Baik, Pak Antoni, ini Dan saya harus sudah menghubungi loh. Sudah menghubungi, tetapi jadi, apa responnya? 23 Desember saya sudah menghubungi terduga pelaku, salah satu terduga pelaku yang memang dia ninggal nomor handphone. Jadi saya tahu, saya WhatsApp dia, saya kirimi surat kuasa. Surat kuasanya berbunyi jelas terkait dengan tindak pidana, dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian dan pengeroyokan yang mengakibatkan maut. Itu mereka tidak protes. Dia hanya menjawab saya, baik Pak Antoni, kami akan sampaikan kepada pimpinan. Lalu beberapa waktu kemudian dia WA saya lagi, mohon maaf Pak Antoni, petunjuk dari pimpinan, kami akan klarifikasi tentang ini setelah giat Nataru, karena saya memahami anggota Satlantas pasti akan sibuk di saat libur Natal dan Tahun Baru, saya kasih kesempatan. Tanggal 2 habis Tahun Baru nggak menghubungi saya, baru tanggal 6 terduga tadi menghubungi saya, mengatakan bahwa petunjuk pimpinan saya diminta ke Jogja untuk membicarakan masalah ini. Jelas saya tolak, karena saya menjaga perasaan para pemberi kuasa, keluarga almarhum ini. Akhirnya saya nggak mau, beberapa kali dia mengatakan meminta saya untuk datang ke Jogja, tapi saya tidak mau. Sampai akhirnya tanggal 8 saya WA dia, karena masih merasa kekeh bahwa saya yang harus ke Jogja, bukan dia yang ke Semarang. Akhirnya saya putuskan bahwa Anda tidak punya etikat baik untuk meminta maaf kepada keluarga korban, melakukan mediasi dengan keluarga korban. Ya sudah, kalau memang tidak mau, saya akan kembalikan ke keluarga korban. Dan keluarga korban menyatakan lapor polisi. Itu pun saya masih menunggu sampai dengan 2 hari baru Jumat malam tanggal 10. No, itu nunggunya sampai malam loh Mbak, saya tunggu lagi.
Malam Mengapa hari baru saya ke Polda Jawa Tengah. Pak Antoni, melaporkan. mengapa menunggu sedemikian lama kemudian seolah-olah sepertinya mengharapkan ada mediasi yang terjadi sebelum akhirnya kemudian memasukkan laporan resmi? Nah, ketika tanggal 23 saya ingin mengkonfirmasi kejadian ini kepada terduga pelaku, toh dia sudah meninggalkan nomor telepon. Tadi kan dia beralasan libur Nataru, minta waktu. Lah libur Nataru itu kan sampai dengan tanggal 5. Tanggal 6-nya dia WA saya. Jadi bukan karena kita berharap pada pendapat sesuatu, enggak, yang 25 jam mau dikembalikan kok. Tapi niat baik dari para pelaku ini kita tunggu, karena 3 kali ke Semarang, yang terkonfirmasi ini ya, 3 kali ke Semarang, dia tidak pernah ke rumah duka, tetapi ke rumah orang lain. Jadi nggak pernah ke rumah duka 6 orang ini, ke rumah orang lain. Ini kan menyakiti perasaan. Apalagi sekarang ditambah dengan rilis dari Polresta Jakarta yang mengatakan tidak ada penganiayaan. Wah, ini sungguh membuat keluarga menjadi jengkel, menjadi marah dengan keadaan ini. Karena Pak Darso berangkat sehat, kemudian 2 jam sudah masuk rumah sakit, pulang dari rumah sakit nggak bisa apa-apa. Makan juga masih disuapin 1-2 sendok, mandi dimandiin, jalan dipapah, pakai kursi roda. Ini sangat menyakitkan. Baik, saya kembali lagi ke Pak Gufron untuk pernyataan penutup karena Pak Gufron harus segera meninggalkan Zoom ini. Pak Gufron, apa kira-kira komentar Anda setelah mendengar pernyataan atau kesaksian dari keluarga yang disampaikan oleh kuasa hukum keluarga? Pertama, semua informasi yang disampaikan tadi tentu sangat penting untuk didalami oleh penyidik ya, dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang dianggap mengetahui terkait peristiwa yang terjadi. Nah, itu sangat penting. Yang kedua, proses penanganan ini kan sudah berlangsung di Polda ya, Jawa Tengah. Tim penyidik sedang, dan yang terakhir kan ekshumasi dilakukan oleh tim forensik. Nah, kita akan awasi bagaimana prosesnya, proses penanganannya agar ini berjalan akuntabel dan transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, jika dugaan bahwa korban meninggal karena dikeroyok ya oleh Satlantas Polresta Jakarta, saya kira sangat penting kepolisian untuk anggota yang bersangkutan penting untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku baik dari aspek etik maupun dugaan pidananya. Saya kira ini sangat penting untuk memastikan bahwa polisi responsif ya, penanganan ketika ada laporan warga terkait anggota yang diduga melakukan tindak pidana, saya kira harus dijalankan secara profesional, akuntabel dan transparan. Nah, Kompolnas tentu akan mengawasi semua proses tadi ya, baik secara tidak langsung ya, di Jakarta kita akan mengumpulkan informasi-informasi yang berkembang dari baik dari si Polda maupun juga keluarga korban. Kemudian juga tidak kemungkinan ya dalam waktu dekat kami juga akan turun ke lapangan untuk memberikan atensi secara langsung, termasuk mendalami, memverifikasi semua informasi terkait dengan peristiwa fakta-fakta peristiwa yang ada gitu ya, terutama tadi yang disampaikan oleh keluarga korban. Nah, saya kira itu beberapa catatan ya yang bisa disampaikan terkait dengan penanganan yang ada di Polda. Baik, Pak Gufron, ditunggu ya benar-benar bahwa Kompolnas akan menempati atau memang benar-benar akan mengawasi kasus ini agar kemudian tidak seperti yang tadi Anda katakan, tidak berhenti di soal etik tetapi juga pidananya kalau memang terbukti. Kami berharap, publik tentunya berharap dan mengawasi bagaimana lagi-lagi pihak kepolisian akan menangani ketika ini terjadi pada anggotanya sendiri, mereka bisa transparan dan adil dan memberikan keadilan kepada keluarga korban. Terima kasih Pak Gufron sudah bersama kami. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, dialog ini masih akan berlanjut usai jeda.